Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Tewidaya. Saya dari kelas Maritim D ingin menjelaskan terkait tentang MPA, Marine Protect Area atau kawasan perlindungan. Yang pertama, pengertiannya adalah kawasan laut yang ditetapkan dan dikelola untuk melestarikan sumber daya laut yang ditetapkan dan dikelola untuk melestarikan sumber daya laut, jasa ekosistem dan warisan budaya. Kawasan perlindungan laut memiliki beberapa manfaat, diantaranya melindungi habitat penting, diantaranya 1. Melindungi habitat penting dan kehidupan laut. Kemudian memulihkan produktivitas lautan. Kemudian memulihkan atau mencegah degradasi lautan, menjadi lokasi penelitian ilmiah, menghasilkan pendapatan melalui pariwisata dan penangkapan ikan dan berkelanjutan. Selanjutnya, contoh kawasan konservasi laut lainnya adalah Sauka Laut dan Sauka Magasatwa. Menurut saya, tentu saja bisa, tapi tidak semua tak luput dari banyak tantangan. Mengapa saya sebutkan bisa? Karena pembentukan Marine Protect Area atau MPA atau kawasan konservasi laut di Bangka Belitung sangat dimungkinkan dan sesuai dengan hukum nasional kita. Bahkan ini merupakan langkah yang sangat krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem laut di wilayah tersebut. Adapun alasan mengapa MPA di Bangka Belitung itu sangat relevan. Yang pertama, kekayaan sumber daya laut. Bangka Belitung memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk terumbu karang, mangrove, dan berbagai jenis ikan. Pembentukan MPA akan membantu melindungi ekosistem ini. Yang kedua, ancaman terhadap ekosistem laut. Wilayah ini menghadapi berbagai ancaman seperti penangkapan ikan berlebihan, kerusakan habitat, dan pencemaran. MPA dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian, adapun faktor-faktor keberhasilan dari MPA atau agar tercapainya MPA. Yang pertama, perencanaan yang matang. Tujuan dari perencanaan yang matang ini adalah untuk zonasi yang jelas, yang terukur, dan rencana pengelolaan yang komprehensif. Kemudian selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pemantauan, penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya, penegakan hukum yang efektif ini menjelaskan tentang pengawasan yang ketat terhadap aktivitas yang merusak ekosistem dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Kemudian kemitraan yang kuat atau kerjasama antara pemerintah atau lembaga swadaya, masyarakat, sektor swasta, dan akademis. Yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berskala untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan. Adapun pelajaran untuk Bangka Belitung dalam identifikasi nilai ekologis dan sosial. Tentu keunikan dan potensi kawasan yang akan dijadikan MPA libatkan masyarakat sejak awal. Maksudnya adalah diadakannya dialog dan sosialisasi untuk mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat. Yang selanjutnya, buat zonasi yang sesuai atau pertimbangan aktivitas yang ada dan potensi konflik penggunaan ruang. Kembangkan ekoswasta atau wisata bahari dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Perkuat penegakan hukum atau siapkan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Selanjutnya, potensi MPA.
Di Bangka Belitung, pelestarian terumbu karang atau Bangka Belitung memiliki potensi yang besar untuk melindungi terumbu karang yang masih relatif sehat. Pengembangan ekowisata, wisata salam, snorkeling, dan wisata bahari lainnya dapat menarik wisatawan. Kemudian dukungan hukum yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan payung hukum yang kuat untuk pembentukan MPA. Selanjutnya, potensi ekonomi ini menjelaskan tentang MPA tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi melalui ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Adapun langkah-langkah dalam pembentukan MPA. Yang pertama, identifikasi area. Identifikasi area ini menjelaskan tentang melakukan kajian ilmiah untuk mengidentifikasi area laut yang memiliki nilai konservasi tinggi dan perlu dilindungi. Yang kedua, adanya involvement masyarakat yang melibatkan masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan pengelolaan MPA yang sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan keberlanjutan. Kemudian peraturan daerah. Peraturan daerah ini menjelaskan tentang pemerintahan daerah yang mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan MPA, termasuk zonasi, pemanfaatan, dan pengawasan. Adapun manfaat pembentukan MPA adalah yang pertama adalah untuk pelestarian ekosistem, yaitu melindungi habitat penting bagi berbagai jenis biodata laut. Yang kedua, peningkatan keanekaragaman hayati yang berfungsi untuk membantu memulihkan populasi spesies yang terancam punah. Selanjutnya, adanya peningkatan kualitas air. Peningkatan kualitas air ini bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran dan sedimentasi. Tantangan utama dalam membangun kawasan konversi laut atau MPA di Bangka Belitung adalah satu, keterbatasan infrastruktur yang menjelaskan tentang kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah pesisir menghambat pengelolaan dan aksesibilitas KKP. Adanya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim degradasi lingkungan terhadap kerusakan ekosistem laut sehingga menyulitkan upaya konservasi. Selanjutnya, adanya perjuangan untuk memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kesimpulannya adalah pembentukan MPA di Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat besar untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekianlah hasil dari yang saya jelaskan tentang MPA ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.